Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amanda Natasha. Saya dari kelas 12 EA1. Di sini saya akan menjelaskan tentang merancang dokumen tahapan praproduksi. Yang pertama adalah pengertian. Tahap praproduksi adalah segala kegiatan yang berhubungan dengan persiapan sebelum melakukan produksi. Tahap ini biasanya berjalan sangat lama, bahkan terkadang sampai menyita sumber daya waktu 75% dari keseluruhan produksi. Yang kedua adalah langkah-langkah tahapan praproduksi. Praproduksi merupakan sebuah proses tahap awal dalam membuat produk multimedia berupa pengumpulan semua data dan elemen yang berkaitan dengan produksi. Pada prinsipnya, proses ini meliputi proses 1. Penuangan ide produk, 2. Perencanaan produk, 3. Perencanaan proses produksi, dan selanjutnya adalah menyusun dokumentasi, penyusunan tim, membangun prototipe, pengurusan hak cipta, dan penandatanganan kontrak dan pembiayaan. Yang perlu diperhatikan dalam merancang dokumen tahap produksi adalah A. Penentuan konsep atau ide. Menentukan konsep atau ide merupakan realisasi dari pemikiran dasar dan gagasan awal yang bertujuan untuk menuangkan ke dalam audiovisual berupa ide awal, tema yang diangkat. Pada tahap ini ditentukan sasaran judul, target audiens, gaya yang ingin ditampilkan, keinginan pasar, perkiraan kebutuhan biaya, dan rencana kerja. Yang kedua adalah desain. Desain merupakan proses pengumpulan data dan fakta yang relevan berupa image, audio, video, dan lain-lainnya yang berkaitan dengan konsep atau ide perancangan produksi yang akan dilakukan. Yang ketiga adalah perencanaan produksi. Perencanaan produksi merupakan tahap membuat konsep kerja terhadap apa yang akan dilakukan. Dalam melaksanakan perencanaan produksi, langkah-langkah yang dilakukan adalah pembuatan storyboard, content outline, perincian anggaran produksi, jadwal kerja, kebutuhan peralatan, pembentukan anggota tim yang akan bekerja, melakukan evaluasi terhadap langkah-langkah yang telah dilakukan sebelumnya. Yang keempat adalah dokumentasi. Dokumentasi merupakan sebuah tahap pengumpulan semua jenis data, baik teks, video, foto, ataupun audio. Dalam tahap dokumentasi dilakukan juga desain produksi dan perencanaan produksi. Yang kelima adalah membentuk tim. Membentuk tim yaitu melalui pembentukan anggota tim melalui seleksi yang sesuai dengan keutuhan produksi, dan diharapkan setiap anggota tim dapat bekerja secara profesional sesuai dengan tugasnya masing-masing. Adapun kebutuhan tim antara lain desainer, produser, desainer teknik, art director, audio producer, penulis, editor, graphic artist, kameramen, programmer, pencipta lagu, konten spesialis, technical assistant, asisten produksi, rec and research, dan pengacara. Selanjutnya adalah membuat rancangan desain atau building prototype. Membuat rancangan desain merupakan sebuah tahap bentuk dasar rancangan atau desain telah dapat diperhatikan untuk dilakukan tes dan ditentukan layak atau tidaknya untuk diproduksi. Langkah terakhir dalam building prototype adalah melakukan brainstorming, yaitu membahas rancangan desain yang telah dibuat bersama-sama dengan anggota tim guna mencari masukan dan pendapat untuk melakukan perbaikan. Selanjutnya adalah penyempurnaan. Penyempurnaan adalah sebuah proses evaluasi dari beberapa tahap sebelumnya. Ketika masuk pada bagian ini, semua tahap yang dilakukan sebelumnya harus sudah benar-benar jelas. Dengan melalui kontrol dan koreksi pada tiap-tiap bagian, diharapkan setelah tahap ini tidak ada lagi kesalahan atau kekurangan yang terjadi. Selanjutnya terakhir adalah penandatanganan kontrak dan pembiayaan atau client sign off and funding. Penandatanganan kontrak dan pembiayaan merupakan tahap terakhir pada praproduksi. Pada tahap ini dilakukan penandatanganan kontrak kerja dan pembayaran biaya sesuai dengan kesepakatan antara perusahaan dan pelanggan. Selanjutnya, proyek ini siap untuk diproduksi. Jadi
Secara ringkasnya, proses kerja pre-production multimedia adalah: 1. Secara singkat, praproduksi yaitu menentukan ide cerita, kemudian mensketsakan beberapa adegan penting ke dalam bentuk naskah cerita, lalu dibuat storyboard untuk menerjemahkan naskah menjadi cerita yang lebih mendetail, dibuat karakter tokoh dan background awal, lalu membuat keyframe. Yang ketiga adalah test shoot, yaitu sebuah rangkaian pendek gambar yang dirender dengan full color untuk memastikan teknik pergerakan dan renderingnya. Yang keempat, sebelum proses sel animasi sendiri dimulai, dibutuhkan konsep cerita yang harus dibuat dalam bentuk narasi. Sekian yang dapat saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.